Kenapa hal demikian? Enggak ada kemuliaan Ramadan, enggak ada kemuliaan Muharram, enggak ada malam Lailatul Qadar, enggak ada pengampunan yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan, enggak ada yang namanya bulan pengampunan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban kalau enggak ada bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan Rabiul Awal mulia dan patut kita syukuri? Karena lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat luar biasa. Neng, tidur. Kenal sama Nabi? Neng, halo. Kenal? Dah, dengar cengir aja. Kenal nggak sama Nabi? Anak Hadro kenal nggak sama Nabi? Kenal nggak sama Nabi? Di mana? Kenal nggak sama Rasulullah? Kenal nggak sama Rasulullah? Bapak-bapak kenal nggak sama Rasulullah? Ibu-ibu kenal nggak sama Nabi? Bu, kenal nggak sama Nabi? Gak tahu ditanya. Ya Allah. Anak-anak kenal nggak sama Nabi? Kenal di mana? Kalau anak-anak kenal nggak sama bonge? Tawa aduh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. Kalau rahmat yang turun ke hadapan kita, yang berada di tengah-tengah kita, wajib dan harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Bagaimana kita ikutin suri tauladan Nabi Muhammad. Suri tauladan Nabi Muhammad, kita baca kisah-kisah Nabi Muhammad, baca sejarah Nabi Muhammad. Ini perintah anjuran maulid, dalilnya jelas dalam Al-Quran, dalilnya jelas dalam hadis. Mereka-mereka yang mempalingkan itu semua, mereka-mereka yang benci sama Nabi Muhammad. Biar kata kita sholat, Pak, sholat kita dari subuh ketemu subuh lagi, nggak bangun-bangun kita di kamar. Wah, sholat aja kita ruku aja, ruku sujud, bini ketok-ketok kagak dengerin. Dari subuh ketemu subuh lagi, kita sembahyang, kita sholat 5 waktu dan sholat sunnah-sunnah lainnya, tapi di dalam hati kita nggak ada cinta sama Nabi Muhammad. Mardudatun la tuqbal, ditolak kagak diterima. Kita puasa, dari orang-orang puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, dia puasa tiap hari. Dari mulai imsak, azan subuh, sampai ketemu azan isya lewat lagi dikit. Masya Allah, luar biasa ibadahnya. Emang gak ada beras, mau buka bingung, mau sahur bingung. Ya Allah, mungkin tahlilan. Ya Allah, yang mati kagak, bingung lagi, bakal buka, bakal sahur. Biar kata dia puasa, rajinnya sangat luar biasa. Kalau dia nggak ada rasa cinta sama Nabi Muhammad, ditolak, nggak diterima. Dia alim, dia pinter, dia sangat luar biasa kealimannya. Tapi kalau di hatinya nggak ada rasa cinta sama Nabi Muhammad, mardut, ditolak kealimannya. Ditolak, saya udah katakan di mana-mana. Kalau ada kiai, ada ustadz yang gedeg sama Rasulullah, itu ustadz sama kiai kita pertanyakan keilmuannya. Makanya ini maulid, kita kenalin nih. Ini generasi-generasi muda yang sangat luar biasa. Subhanul yaum rijalul gad. Pemuda sekarang harapan Nabi kita Muhammad di masa depan. Kenalin nih Pak. Ini yang begini, momentum-momentum begini, ini kenalin, sangat luar biasa. Masih ada TPQ As-Sundusiyah. Masya Allah. Mereka bakalan benteng-benteng kita. Kalau mereka sudah nggak ada, generasi muda yang cinta sama Nabi Muhammad sudah nggak ada, maka masjid dan musolah bakal jadi cerita. Oh, dulu di sini ada musolah. Sekarang mana Mbak musolanya? Dulu musolanya. Sekarang tanahnya udah dijual. Musolanya dipindahin. Mencerita doang, kenapa? Tidak ada regenerasi. Sekarang Kenal nggak Nabi Muhammad?
Kenal nggak keluarganya Nabi Muhammad? Kenal ya? Ayo bareng-bareng kalau mengenal. Rahatil atyar tasyadu. Keluarin suaranya. Kunuri abadu bima'ali. Sekali lagi. Rahatil. Ayo hadir kemplang. Hadirnya dikemplang. Wabarin. Terus. Ya kencang suaranya. Terus. Kunuri abadu bima'ani Ahmadi. Terus. Firayalil maulidi. Bareng-bareng semuanya. Abdullah. Mana kita hadir nih? Aminah ibundanya Abdullah. Abu Thalib pamannya Khadijah. Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy. Semuanya inilah kisah yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka, yang penuh suka duka. Yang keras lagi. Rahatil Firayalil maulidi wa barikun nur bima'ali Ahmadi. Rahatil Firayalil maulidi wa barikun nur Ahmadi wa barik bima'ali Ahmadi. Firayalil maulidi 3 bulan wafat ayah andanya, tahun gajah, yatim dengan kakeknya sesuai disusui Halimah 6 tahun. Wafat ibu tercinta, inilah duka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Sekali lagi. Yang penuh suka duka. Enak kenal sama Nabi. Kita juga harus kenal sama Nabi. Bagaimana kita tahu cerita sama anak kita, sejarah kelahiran Nabi. Ketika Nabi pengen lahir ke alam dunia, ya Allah, arsy bergetar. Malaikat sibuk kesono kemari. Malaikat sibuk menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad. Manusia bukan sembarang manusia. Tuhan yang mereka anggap selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berhala-berhala yang mereka sembah,
baik yang dari roti maupun yang dari besi, ketika menyambut kelahiran Nabi Muhammad, berhala hancur berkeping-keping. Api yang disembah sama kaum-kaum Majusi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kagak padam-padam. Ketika Nabi Muhammad pengen lahir, padam tuh api. Ya Allah, mulia Nabi Muhammad. Ya Allah, mulia Nabi Muhammad. Bidannya P3, dukun beranaknya P3. Nabi Muhammad dukun beranaknya sampai 3, bidan sampai 3. Kalau bini kita Pak, berapa dukun beranak? Masih ada di zaman dukun beranak kayaknya. Di sini masih ada nggak? Alhamdulillah. Nabi ketika lahir ke alam dunia, pengen lahir ke alam dunia, bidannya sampai 3. Yang pertama wanita yang mulia, siapa? Istrinya Fir'aun, Sayyidatuna Asiyah. Yang kedua Sayyidatuna Maryam. Yang ketiga siapa? Emaknya Abdurrahman bin Auf. Emaknya Abdurrahman bin Auf. Saya pengen tanya, Neng, engkongnya Nabi siapa namanya? Hah? Bang Toib. Ngomong dengar dong. Kakeknya Nabi. Kong Tolib. Abdul Muthalib. Ya lu apa lagi nganggung aja, udah mah lupa, biarin anak yang jawab. Gimana mau cerita sama anak kalau sama Rasulullah lupa gitu keluarganya. Tadi udah dibacain, makanya anak Pak, kalau lagi waktu-waktu senggang kita setelin selawat di YouTube. Jangan ganggut mulu, ganggut. Apalagi sekarang beritanya Lesti Kejora. Mama tuh ya Allah pengen beli paket. Wah ribet dah tuh, apalagi yang laki bapak-bapak nonton bola. Ya kan, gara-gara itu udah itu orang-orang sambar geledek. Orang-orang sambar geledek, orang kagak demen ngaji, ngapain nonton bola? Ngaji sebayang kagak, nonton bola kencing gak bisa. Ya kan, buah kentut aja susah, nonton bola pakai nonton bola. Kenalin keluarganya Nabi. Engkongnya siapa namanya? Abdul. Engkongnya Nabi ketika Nabi pengen lahir ke alam dunia, ini bapaknya udah nggak ada, suaminya udah nggak ada, Sayyid Abdullah udah nggak ada. Sayyid Abdullah sama Siti Aminah adalah orang kaya, saudagar, orang terpandang Pak, dua-duanya. Ketika dia pengen lahir, ketika Nabi dalam kandungan 3 bulan dalam kandungan, bapaknya Nabi, suaminya Siti Aminah berangkat nyari duit kemana? Ke kota Madinah dari kota Mekah. Ya, itu namanya contoh laki-laki yang tanggung jawab. Contoh laki-laki yang tanggung jawab. Bini lagi hamil, enggak hobinya mancing Pak. Kalau orang kita kan bini lagi puding mancing tiap hari. Wah bini lagi bunyi, biarin lah, bini lagi hamil, kita menyemprotin burung aja, burung disemprotin. Dia mau belum mandi, ya Allah kandangnya digantiin, tainya diberesin, ya kan air, burung. Tapi kalau Sayyid Abdullah, istrinya lagi hamil, dia berangkat nyari duit, berangkat dagang minyak wangi, dia berangkat nyari duit ke kota Madinah. Singkat cerita, dalam 2 minggu ketika berangkat ke kota Madinah, dikabarin Siti Aminah, Sayyidatuna Aminah, dikabarin sama siapa? Sama tetangganya, wahai Sayyidatuna Aminah, bahwa suamimu Abdullah yang ada di kota Madinah sedang mencari nafkah, lagi sakit keras. Wah Allah, sedih banget bininya. Udah gimana nih sedih. Ya Allah, pengantin baru, lagi hamil anak pertama, ya kan dikabarin lakinya jadi nyari duit, sakit keras. Seminggu kemudian setelah dikabarin sakit keras, dikabarin lagi meninggal dunia. Sedihnya sangat luar biasa. Sedih sambil megangin perut. Ya Allah, Sayyidatuna Aminah, ibunya Nabi Muhammad, sambil megangin perut. Ya Allah, sambil megangin perut, Allah utus malaikat Jibril. Kata Allah, Jibril,
Siap ya Rob. Lu sampein tuh. Sama siapa? Sama ibunya kekasihku. Sama Sayyidatuna Aminah. Sampein, hibur dia. Katakan kepada Sayyidatuna Aminah bahwa nanti yang ada di dalam kandungan jangan pernah sedih dan jangan pernah galau. Karena yang ada di dalam kandungan akan lahir manusia pemimpin dunia dan akhirat. Manusia bukan sembarang manusia. Dikabarin sama Jibril. Jibril turun ke alam dunia. Wah, kaget kan, bengong sih. Jibril turun pakai gojek. Mana hujan, kalau krecek aja dari pagi, dari sore tuh ya Allah. Siang panas, ya kan udah mulai jam 2 udah mulai mendung. Ya, Jibril turun naik gojek. Jibril turun sampaikan kepada Sayyidatuna Aminah bahwa nanti jangan pernah galau, jangan pernah sedih ditinggal suami. Itu yang ada di dalam perutmu, yang ada di dalam rahimmu. Manusia bukan sembarang manusia. Nih cerita nih kisahnya Nabi lahir. Dengerin. Nabi lahir. Ketika pengen lahir jam 12 malam, engkongnya udah kegajak gigi Pak kalau kata kita. Wah udah mondar mandir. Nyari dukun beranak kemana? Nyari dukun beranak ini. Ya Allah, Sayyidatuna Aminah tapi kagak dalam keadaan mulus, nggak kayak bini kita Pak. Bini kita kalau mau lahiran ribetnya luar biasa Pak. Merintih Pak, nungging, jalan-jalan Pak. Wah bini kita tuh. Ya Allah, mana duit kagak punya duit kan kita, jangan duit lagi kering. Wah Allah, kerjaan kagak, proyek calo kagak. Wah udah puyeng Pak. Megangin bokom aja bini kita, kain kudu kita siapin, pemplas kudu kita siapin. Tapi kalau ibunya Nabi Muhammad enggak dalam keadaan sakit. Enggak dalam keadaan sakit. Tapi dapat kabar bahwa akan lahir cucunya. Engkongnya Abdul Muthalib lari-lari. Buru-buru. Kebetulan bidannya tuh namanya saya lupa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pokoknya ibunya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pada waktu itu umur 7 tahun. Diteng-teng sama maknya. Ya, disamperin sama kakeknya Rasulullah. Disamperin sama Abdul Muthalib. Pok, tolongin pok apa? Oh no, anak saya mau lahiran. Iya ntar ya. Wah, tuh pulang duluan dah, ntar saya ke sono. Wah, berangkat di bidan. Ini anaknya lagi masih ngantuk-ngantuk dibangunin. Abdurrahman bin Auf dibangunin Pak. Boleh diteng-teng aja, lagi masih ngucak-ngucak mata diteng-teng. Ayo ikut emak. Mau kemana emak? Udah ikut aja, emak lagi ada job nih. Wah. Ya kan kain diteng-teng Pak. Kain, ya kan dilipat-lipat. Anak tuh lagi ngantuk-ngantuk kayak diseret aja Pak. Udah copot. Ma mau kemana Ma? Udah ikut aja. Pokoknya ikut tenang. Berangkat Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, ternyata ketika Abdurrahman bin Auf gede terjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke rumah Abdul Muthalib, nikmatnya langsung masuk. Abdurrahman bin Auf suruh duduk di depan pintu. Apa pesan emaknya? Tong, lu di sini aja Tong ya. Emak mau ada proyek di dalam. Pokoknya lu di sini. Pesan emak lu jangan masuk, apalagi ngintip. Ya, lu jangan ngintip ya, jangan mana-mana. Pokoknya lu di sini aja. Wah, wah ngintip itu. Jangan ngintip, nggak boleh ntar mata lu bintitan. Ya ntar mata lu kebik, jangan nggak boleh. Lu duduk sini aja. Duduk Abdurrahman bin Auf. Nggak lama kemudian, ketika Nabi Muhammad pengen lahir ke alam dunia, Abdurrahman bin Auf nengok di depan pintu ada 2 wanita yang sangat luar biasa turun dari langit. Itu Abdurrahman bin Auf langsung teriak, "Ma!" Abdurrahman bin Auf teriak, "Ma!" Orang kita yang teriak "Ma", Abdurrahman bin Auf teriak. Ketakutan Abdurrahman bin Auf langsung menundukkan kepalanya. Kenapa? Turun 2 wanita yang mulia, Sayyidatuna Asya sama Sayyidatuna Maryam. Siapa? Istrinya Fir'aun dengan ibunya Nabi Allah Isa alaihi salam. Diperintahkan sama Allah untuk menjemput daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke dalam bidan, dukun beranak, emaknya Abdurrahman bin Auf bingung. Ngapa saya dipanggil nih, ada siapa lagi, mana bercahaya sangat luar biasa. Sampai emaknya Abdurrahman bin Auf dia mengatakan, baru kali ini sekali seumur hidup saya melihat kelahiran seorang yang sangat luar biasa. Apa kata Sayyidatuna Aisyah, Asya sama Sayyidatuna Maryam? Oh, udah celentang.
Celentang dapat celentang. Mau dieksekusi. Wah. Ketika sudah tiduran, ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbuka perut daripada Sayyidatuna siapa? Ibunya Nabi siapa? Siti Sayyidatuna Aminah, terbuka perutnya. Nabi lahir ke alam dunia nggak lewat kemaluan, Pak. Nggak lewat kemaluan. Makanya ini harus kisahnya nih. Zaman sesar ternyata Nabi dari zaman dulu disesar. Cuman sesarnya beda dengan sesarnya Allah. Terbuka perutnya, ya. Sayyidatuna ibunya Nabi Muhammad pengen lahir, ya. Siti Aminah pengen, ya, berbaring. Perutnya terbelah. Lahir Nabi Muhammad dalam keadaan sujud. Lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar Nabi Muhammad dalam keadaan sujud, dan Nabi Muhammad sudah dalam keadaan khitan dan sudah dalam keadaan suci. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dibersihin, ya diambil. Wah, udah bersih, udah nggak pakai dibersihin lagi, diambil. Siapa? Siti Maryam. Ya Allah, dibersihin. Itu ketika Nabi keluar digendong sama Siti Maryam, perutnya Siti Aminah, Sayyidatuna Aminah rapat lagi. Ya Allah, rapat gini kita kalau sesar kok, aduh ngerepotinnya suatu luar biasa. Saya punya anak dua-duanya sesar. Waduh, nungging sono nungging sini, udah ribet, kita nggak bisa kemana-mana, tiap hari merintih. Aduh, ribet. Kalau sesar mendingan normal, Pak, ada sesar, Pak. Ribet. Anak pertama 17 juta, anak kedua alhamdulillah 15 juta BPJS. Alhamdulillah. Ya Allah, mahal banget anak sesar, Pak. Anak sesar, ya Allah. Rapat lagi, nggak ada bekasnya sama sekali. Lahir dalam keadaan bersujud, sudah dihitan, memakai celak sangat luar biasa. Nabi kita Muhammad ketika lahir ke alam dunia, aras bergetar. Dan ketika itu pula semua makhluk yang ada di muka bumi ini bertanya-tanya. Bahkan iblis laknatullah, yang dilaknat sama Allah, agak bisa terbang, Pak. Iblis sangat luar biasa. Kalau kita baca di dalam kitab Sirrul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu, sangat luar biasa. Iblis pada waktu itu nggak bisa terbangnya. Ada apa? Kekuatan saya, kesaktian saya, kebisaan saya ambles pada waktu itu. Lemes dia. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah, iblis nggak bisa terbang ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iblis bisa mengalahkan malaikat, bisa tembus ke arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat punya tempatnya, batasnya, ada batasnya, nggak bisa tembus sampai ke atas. Ketika dilaknat sama Allah, mulai kekuatannya nggak bisa tembus arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, lahir ke alam dunia dalam keadaan bersujud. Nabi, ya semuanya bertanya-tanya. Ada pamannya Nabi yang sangat benci Nabi ketika dakwanya Nabi. Siapa? Ya, siapa? Abu pamannya Nabi yang benci Nabi, Abu. Wala, malu. Siapa? Abulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Qurannya tabat siada, terus anak pintar, bapaknya lagi senderan jawab-jawab nggak apa-apa, ini dia penting lihat Ustadz membaca gitu, nggak apa-apa. Pamannya Abu Lahab sangat luar biasa bencinya sama Nabi, dilaknat sama Allah. Sampai bininya diabadikan di dalam Quran, dilaknat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat, Nabi Abu Lahab gara-gara gembira atas kelahiran keponakannya, dia minum air susu dari sela-sela jarinya setiap hari Senin, hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hari Senin, Abu Lahab diampunin daripada siksaan-siksaannya. Dia minum air susunya. Ya Allah, minum air susu. Panjang kalau kita cerita tentang kisah Nabi Muhammad. Dari mulai lahir, ya Allah, minum air susu. Tuh Abu Lahab dikabarin. Tuhan, ada apa?
Ada kabar gembira Tuhan. Kabar gembira apa kata Abu Lahab? Ini budaknya yang ngabarin. Ada kabar gembira apa? Bahwa ponakanmu dari Abdullah, dari Aminah lahir ke alam dunia. Itu anaknya laki apa perempuan? Anaknya laki. Itu Abu Lahab Pak, sampai loncat-loncatan Pak. Wah, sendalnya copot, gamisnya robek, saking senangnya. Lu yang bener, bener Tuhan, masa saya bohong sama Tuhan? Kalau lu bohong, gua gantung nanti hari. Jangan Tuhan, ini mah bener. Ya Allah, dengar kabar ternyata bener. Gembira, lahir ke alam dunia, anaknya laki-laki. Wah, girang punya ponakan laki-laki. Kalau dengar punya ponakan perempuan, gedegnya sangat luar biasa. Perempuan gak ada harganya pada waktu itu, zaman jahiliyah. Ya Allah, senangnya luar biasa. Sampai dia saking senangnya ngeluapin isi hatinya, dia katakan sama budaknya, hei fulan, hei budak, mulai hari ini engkau aku merdekakan, karena aku senang dan engkau memberikan kabar gembira atas lahirnya keponakanku. Abu Lahab yang diabadikan di dalam Quran senang atas kelahiran Nabi Muhammad, dapat karomah, dapat syafaatnya Rasulullah, dapat keberkahan Rasulullah, bisa minum air susu dari serak-serak jarinya. Gimana kita umat Nabi Muhammad? Gimana kita umat Nabi Muhammad? Contoh deh Nabi Muhammad. Ya Allah, udah contohin Nabi Muhammad deh, jangan lain-lain. Udah public figure kita adalah Nabi Muhammad. Kenalin anak-anak kita adalah Nabi Muhammad. Jangan yang lain-lain. Nabi Muhammad tanamkan di dalam hati sanubari anak-anak kita Nabi Muhammad. Sekarang di zaman hancur Pak. Kalau nggak kenalin Nabi Muhammad, nggak gembira atas kelahiran Rasulullah, waduh, luar biasa. Wah, orang-orang dulu kalau datang bulan Rabiul Awal, nenek saya tuh, saya punya nenek kalau datang bulan Rabiul Awal ke rumah dicet Pak. Nenek kenapa dicet? Ini begini nih, bukan emang besok mau lebaran? Bukan, ini mau maulud katanya. Ini besok bulan mulut. Bulan mulut harus rapi nih rumah. Jangan sampai ada alang-alang kata nenek saya tuh. Dibersihin sama nenek saya. Ya Allah, tiap hari dibakarin gahru biar wangi tuh ruangan. Tiap hari dibakarin gahru, bikin 12 Rabiul Awal maulid. Waduh, dipanggilin tetangga-tetangga, ustadz-ustadz dipanggilin suruh baca maulid. Ya Allah, ini tradisi jangan sampai dihilangin kata nenek saya. Kenapa? Orang-orang dulu cinta sama Nabi Muhammad. Yang ada di dalam hatinya cinta sama Nabi Muhammad. Makanya saya katakan orang dulu lulusannya sampai SD doang, bahkan gak ada yang lulus SD Pak ya. Orang dulu mah gak ada yang sekolah, tapi tanahnya ngabrek Pak. Tanahnya ngabrek Pak, cucunya kebagian, mantunya kebagian, anaknya kebagian, semuanya kebagian. Orang dulu nggak ada pendidikannya, tanahnya ngabrek Pak. Kalau orang sekarang pendidikannya S1, S2, S3, mau tanahnya habis Pak. Tanah babahnya habis, sampai musola Pak. Ada di Jakarta Timur Pak, gara-gara penggusuran Pak. Nah, di Gembrong, di pasar Gembrong ada pasar musola, penggusuran. Ahli waris yang gugat, kata ahli warisnya, saya nggak jual musola, yang saya jual tanahnya. Begitu. Musola terserah mau dipindahin kemana aja. Ya Allah. Padahal bapaknya bikin musola, bapaknya bikin masjid. Untuk apa? Untuk bekal dia nanti di yaumil kiamah. Untuk bekal anak cucunya di yaumil kiamah. Tapi anak cucunya nggak ngerti karena nggak ditanamin rasa cinta sama Nabi Muhammad. Orang dulu pendidikannya rendah, tanahnya ngabrek, kerjaannya kagak, kerjaannya ke kebun, balik lagi dari ada yang ke sawah, dari sawah balik lagi, minumannya air galengan ya Pak ya, gitu, enak banget juga makannya dirantang, wah ikan asin sama sambal goang, enak banget lu makan sama jengkol lalapannya, makan di pinggir sawah, tapi tanahnya ngabrek. Orang sekarang makannya di KFC, makannya di restoran, tanahnya habis Pak, tanahnya habis. Ini kenapa? Karena tauhid. Orang sekarang kerja sampai malam, sampai jam 12 malam lagi, nggak bisa ngasilin apa-apaan karena tauhidnya kurang, kecintaan sama Nabi kurang. Orang-orang dulu kalau udah mulai jam 5 pulang ke rumah, mandi, dia sembahyang, dari sembahyang sambil nungguin Isya, habis Isya dia rebahan di balai, wah ngopi. Rokoknya Samsung, tenang banget. Ya Allah, duit dikemen. Cucunya anak kami minta duit, gua kasih lu, tenang. Ya Allah, nyetir radio RRI, enak banget Pak ya. Nyetir radio, enak buat kagak ada yang nonton TV. Wah, nonton TV jadi hancur. Jadi hancur gini. Saya tiap hari gerutu, Lesti lagi, saya bingung gitu. Saya itu semuanya sama, semuanya. Masya Allah. Orang dulu enak. Ya kan bangun subuh,
Jam 3 udah bangun. Ambil air sembahyang. Wah, kamar mandinya jauh. Kamar mandinya dari rumah jauh dong dulu, Pak. Belakang. Dia datang, wah, pakai kaos. Dia mandi. Gak takut. Orang sekarang kamar mandinya di dalam rumah, jarang yang sembahyang malam. Iya, mau bangun malam nonton bola. Nonton bola, kalau nggak bangun malam Indo. Ini dibangunin. Oh, Allah. Ya, maka dari itu ayo tanamin rasa cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir ke alam dunia, udah apa? Udah dalam keadaan suci. Nabi Muhammad udah dalam keadaan suci. Ayah ibu Nabi Muhammad adalah orang-orang yang terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakeknya Nabi Muhammad orang yang terselamatkan, orang-orang yang suci yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan bahwa ayah ibunya Nabi Muhammad, kakeknya Nabi Muhammad itu dalam keadaan kafir. Ini orang ngajinya bentaran. Ngajinya cuman, wah, Nabi ayahnya Nabi, ibunya Nabi itu kafir, enggak Islam, enggak memeluk dalam agama Islam. Kakeknya Nabi Muhammad kafir, dia mengkafir-kafirkan kakeknya Rasulullah. Padahal kalau kita lihat sejarah, ya, di zaman itu adalah zaman kekosongan kenabian. Ya, zaman kekosongan kenabian. Kalau kita ceritain panjang lagi nih. Ya, sejarah daripada kakeknya Nabi Muhammad.